Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah kewirausahaan tentang ketegasan dalam aspek produksi. Materi yang pertama yaitu pengertian dari produksi. Menurut Asuri tahun 1993, beliau mengatakan bahwa produksi merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan ataupun untuk menambah kegunaan barang ataupun jasa. Demikian pula pengertian yang dikemukakan oleh Rexel Hadiprojo dan Gito Sudarmo tahun 2003. Mereka mengatakan bahwa produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang ataupun jasa sesuai dengan kehendak konsumen, ya, dalam hal jumlah, kualitas, harga, serta waktu. Nah, terutama biasanya ditentukan oleh kualitas bahan baku yang kita gunakan atau yang kita pakai. Ini yang menjadi alasan utama mengapa suatu perusahaan perlu melakukan penanganan bahan baku secara baik dan benar, terutama dalam pengendalian kualitas untuk menghasilkan produk yang berkualitas tentunya. Jenis bahan baku yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksinya dapat ditentukan menjadi bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Nah, bahan baku langsung adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi dan terikat untuk menjadi bagian dalam produk tersebut. Nah, sedangkan bahan yang tidak langsung adalah bahan yang bukan atau tidak menjadi bagian dalam produk tersebut, namun sangat diperlukan untuk mendukung produksi. Nah, agar produksi dapat berjalan dengan lancar, maka dalam pemilihan bahan baku yang akan digunakan setidaknya harus memenuhi syarat. Yang pertama yaitu kualitasnya harus baik tentunya. Nah, untuk memperoleh kualitas yang baik, ya, diperlukan bahan yang juga berkualitas baik. Selain itu, penggunaan bahan baku yang berkualitas memungkinkan untuk melakukan penyimpanan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Dengan demikian, si perusahaan dapat melakukan pembelian dalam jumlah yang lumayan besar, sehingga interval pembelian dapat diperjarang, yang berarti perusahaan dapat menekan biaya pengangkutan barang-barang tersebut. Nah, selain itu, biasanya perusahaan akan dapat harga bahan baku yang relatif lebih rendah dari si pemasok jika perusahaan melakukan pembelian dalam jumlah yang lumayan besar. Ini berarti bahwa perusahaan dapat menekan biaya pembelian. Nah, agar kualitas bahan baku yang dipasok oleh perusahaan dapat terjamin, maka perusahaan dapat melakukan beberapa hal, antara lain misalnya seperti penyeleksian sumber bahan baku, terus pemeriksaan saat proses pembelian, terus penanganan saat proses pengangkutan, ya, ke perusahaannya, dan pemeriksaan saat penerimaan di perusahaan tersebut, dan juga bisa melakukan penanganan dalam penyimpanan dan tentunya pemeriksaan sebelum diproses menjadi barang jadi. Dengan upaya-upaya ini, perusahaan dapat menghindari penggunaan bahan baku yang kurang berkualitas, sehingga dalam proses produksi akan dapat dipertahankan pada tingkat tertentu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh si perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu mudah untuk diperoleh. Nah, selain aspek kualitas, kelancaran proses produksi juga dapat ditentukan oleh ketersediaan bahan baku dari aspek kualitas dan kontinuitasnya. Ini berarti bahwa bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi harus dapat diperoleh setiap saat dan jumlahnya yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu mudah untuk diolah. Nah, bahan baku yang kita gunakan sedapat mungkin harus bisa diolah atau mudah untuk diolah, karena biasanya
bahan baku yang sulit untuk diolah biasanya memiliki konsekuensi terhadap biaya produksi, dan pada akhirnya juga akan berpengaruh pada harga jual si produk tersebut. Apabila bahan baku dapat diolah dengan mudah, kemungkinan besar biaya produksinya akan lebih ringan ketimbang pengolahan bahan baku dilakukan dengan peralatan yang sulit dicari ya, atau harganya mahal, atau harus diolah di tempat ataupun perusahaan yang lain. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Apabila perusahaan menggunakan bahan bakunya adalah tepung beras misalkan, maka lebih baik si perusahaan itu membeli bahan yang telah berbentuk tepung beras daripada mereka harus membeli beras yang kemudian diolah sendiri menjadi tepung beras. Namun sebelumnya kita juga harus pertimbangkan apakah mengolah sendiri bahan baku itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan pengolahan yang diserahkan kepada tempat ataupun perusahaan yang lain. Yang keempat, harga yang relatif lebih murah. Nah, bahan baku yang akan kita gunakan dalam proses produksi sedapat mungkin juga harganya harus relatif lebih murah. Dalam artian bahwa bahan baku yang dibutuhkan harganya tidak melebihi harga yang berlaku di pasaran secara umum. Nah, konsekuensi dari tingkat harga bahan baku yang murah tentunya akan berpengaruh pada tingkat biaya produksi yang lebih rendah, dan pada akhirnya harga jual ya dapat lebih rendah dibandingkan dengan pesaing kita. Nah, salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan dalam pengadaan bahan baku adalah kemudahan dalam memperoleh bahan baku tersebut. Hal ini berarti bahwa penentuan sumber ataupun pemasok bahan baku kita itu, bahan tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk kita pikirkan. Sumber bahan baku akan sangat berpengaruh terhadap biaya pengangkutan, dan pada akhirnya akan berpengaruh pula terhadap biaya produksi dan harga jual si produknya. Semakin dekat sumber bahan baku, maka akan semakin lebih baik dan lebih murah. Nah, namun apabila keadaan tertentu sumber bahan baku berada jauh dari lokasi, tentunya kita harus mencari alternatif lain ya, agar dapat menekan biaya, seperti pembelian dalam jumlah yang sangat besar untuk mendorong intensitas pembelian, tetapi dengan syarat bahwa bahan baku tersebut dapat disimpan dalam waktu yang relatif lebih lama tanpa mengurangi kualitas si produk tersebut ataupun bahan baku tersebut. Nah, perlu diingat juga bahwa persaingan terdapat dalam pembelian bahan baku ya. Perusahaan tidak hanya sendiri sebagai pengguna bahan baku tertentu, ada pula beberapa perusahaan yang lain yang memproduksi produk yang sama ataupun produk yang berbeda namun berbahan baku yang sama. Dalam menghadapi sebuah persaingan untuk memperoleh bahan baku yang kita butuhkan, agar ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan dapat terjamin baik kualitas maupun kuantitasnya, perusahaan dituntut untuk mencari sumber bahan baku yang dapat kita andalkan. Nah, salah satu cara yang dapat kita tempuh untuk menjamin ketersediaan bahan baku kita adalah dengan mengembangkan hubungan yang baik dengan si pemasok, dengan senantiasa menjalin komunikasi yang intensif kepada mereka. Nah, pengenalan terhadap pemasok secara pribadi akan dapat membantu kita untuk memperoleh bahan baku yang kita butuhkan di saat-saat kondisi ketersediaan bahan baku dalam kekurangan. Hubungan yang baik dengan si pemasok perlu juga kita pelihara secara baik, karena pemasok bahan baku juga dapat menjadi sumber informasi yang penting yang mengenai pesaing kita yang juga memasok bahan baku yang sama dari pemasok tersebut. Nah, harga perkembangan desain produk, teknologi dan sebagainya bisa kita dapatkan juga dari si pemasok tersebut. Nah, jika perusahaan kekurangan dana untuk mengadakan bahan baku
hubungan yang telah kita jalin baik itu tadi dapat membantu pembelian dengan sistem kredit yang mungkin tanpa batas. Nah, dalam pengadaan bahan baku juga kita perlu pula diusahakan menetapkan 2 atau lebih pemasok untuk setiap bahan baku yang kita butuhkan. Selain untuk menjamin ketersediaan kita, ada kecenderungan pemasok juga akan memberikan harga yang terbaik, ya, yang disesuaikan dengan perusahaan kita. Karena mereka tahu bahwa perusahaan tidak hanya membeli bahan baku itu dari mereka saja, tetapi perusahaan juga membeli dari pemasok yang lain, sehingga mereka akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada perusahaan. Di antara sesama pemasok juga biasanya terdapat persaingan dalam merebut hati pelanggannya. Nah, tentunya mereka juga ingin unggul dalam persaingan dengan memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggan mereka. Nah, selain mengandalkan si pemasok, perusahaan juga dapat pula menyediakan sendiri bahan-bahan tertentu yang merupakan bagian terbesar dari komponen produk yang mereka hasilkan. Dengan menyediakan sendiri bahan-bahan baku tersebut akan memudahkan si perusahaan dalam memenuhi persyaratan yang mereka butuhkan ataupun yang mereka perlukan dalam pengadaan bahan baku. Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi ya, kita untuk bahan bakunya apakah kita harus olah sendiri atau apakah kita harus membeli. Tentunya kita harus mempertimbangkan biayanya ya tentunya. Apakah dengan kita membuat sendiri lebih untung atau malah tidak terlalu besar hasilnya. Nah, sebagai contoh seperti ini ya, misalnya jika perusahaan menghasilkan produk keripik pisang, mungkin perusahaan juga perlu memikirkan ataupun mempertimbangkan supaya mereka punya kebun pisang sendiri, ya, yang dapat berfungsi sebagai kebun inti dari mereka. Fungsinya tidak hanya sebagai pemasok utama bahan baku ya, tetapi juga dapat berfungsi sebagai penyelamat di saat bahan baku sedang sulit diperoleh dari pemasok. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang tenaga kerja. Tenaga kerja ataupun sumber daya manusia merupakan aset penting bagi perusahaan dalam proses produksi. Tenaga kerja merupakan penggerak berjalannya proses produksi di dalam perusahaan tersebut. Meskipun ya bahan baku yang telah digunakan memenuhi standar kualitas yang baik, terus peralatan yang digunakan telah memadai juga, jika tenaga kerja yang menjalankan operasional perusahaan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan, maka mustahil ya perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik sebagaimana yang telah diharapkan oleh konsumen dan perusahaan itu sendiri. Meskipun tenaga kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang penting dalam aktivitas proses produksi perusahaan, namun ya kadang-kadang dalam operasional perusahaan hal ini sering dikesampingkan ya, terutama yang terkait dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk si tenaga kerjanya, nah ataupun SDM-nya. Selain itu juga pertimbangan yang sering digunakan adalah mudahnya untuk mendapatkan tenaga kerja dengan alasan bahwa setiap orang dianggap membutuhkan pekerjaan. Nah, kondisi yang demikian ya, kondisi yang seperti itu menyebabkan banyaknya tenaga kerja produksi yang dipekerjakan oleh perusahaan pada pekerjaannya tidak sesuai dengan kemampuan ya dan keahlian yang dimilikinya. Akibatnya harapan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tidak tercapai dengan baik karena perusahaan kurang memperhatikan sumber daya manusia yang ada di dalamnya.